Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengasihi nikmat, rahmat, kesehatan hingga detik ini. Tak lupa sholawat serta salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur, kita patut percaya bahwa pemilik kehidupan, pemilik kematian ialah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat rahmat yang telah kita terima, nikmat kesehatan, nikmat sejenis material, kehidupan yang layak dan lain-lain. Pemirsa, di sini saya membawakan satu ayat dan beberapa riwayat kisah Nabi Israil, Nabi Sulaiman dan satu pemuda. Kita dengarkan, saya bacakan Quran surat Jumu'ah ayat 8 yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia berkata, kepadamu apa yang kamu kerjakan. Quran surat Jumu'ah ayat 8. Tidak hanya itu, saya membawakan satu riwayat kisah di Nabi Sulaiman, Nabi Israil dan satu pemuda. Singkat cerita, ada satu pemuda yang ingin berkunjung ke rumah Nabi Sulaiman. Ketika dia datang, Nabi Israil kaget. Dia sudah di dalam rumah Nabi Sulaiman. Pemuda tadi akhirnya masuk, disambut dengan malaikat Israil dengan menyamar sebagai manusia, menatap tajam pemudanya. Pemuda balik menatap tajam Nabi Israil. Pemuda tersebut akhirnya takut, kemudian langsung masuk dan menungguin Nabi Sulaiman. Singkat cerita, pemuda tersebut bertanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya siapa yang berada di depan tadi yang menatapku tajam, membuat aku merinding, membuat aku takut? Wahai Nabi Sulaiman, siapakah orang tersebut? Nabi Sulaiman dia menjawab, wahai pemuda, itu adalah Nabi Israil yang menyamar sebagai manusia. Pemuda tersebut akhirnya bertanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, jangan-jangan aku akan dibunuh atau aku akan dicabut nyawaku oleh Nabi Israil yang berada di depan tadi. Nabi Sulaiman, jika memang itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi, maksudnya diberikan kepada malaikat Israil untuk mencabut nyawamu, maka kamu tidak akan bisa lari kemanapun kamu lari, pasti ajal akan menjemputmu. Pemuda tadi membalas,
Wahai Nabi Sulaiman, bukankah engkau adalah nabi yang mempunyai mukjizat, penguasa angin dan dapat berbicara dengan hewan dan lain-lain sebagainya? Apakah engkau dapat menerbangkan aku ke negeri Cina agar aku terhindar dari ajal yang akan menjemputku? Nabi Sulaiman, memang aku semestinya bisa menerbangkanmu ke negeri Cina, tetapi ingat kembali, ajal tidak akan kamu dapat hindari. Pemuda tadi, wahai Nabi Sulaiman, kenapa aku tidak mencobanya? Nabi Sulaiman akhirnya mengabulkan, dan pemuda tadi akhirnya diterbangkan ke negeri Cina. Singkat cerita, Nabi Israel bertanya ke Nabi Sulaiman, begitu pun sebaliknya. Wahai malaikat, kenapa engkau datang ke sini? Kau membuat takut pemuda tadi. Malaikat menjawab, wahai Nabi Sulaiman alaihi salam, sesungguhnya aku telah diperintahkan oleh Allah SWT, diperintahkan untuk mencabut nyawa pemuda tadi. Namun di sini aku bingung, Nabi. Mengapa demikian? Karena aku diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencabut nyawa pemuda tadi di negeri Cina. Kenapa aku melihatnya di negeri? Maksud saya, aku melihatnya di rumahmu, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, oh, jika memang itu adalah perintahmu, maksud saya, jika itu memang sudah menjadi perintah Allah oleh Allah SWT, maka itu sudah tepat. Karena pemuda tadi, dia pergi ke negeri Cina untuk menghindari ajal. Maksud saya, untuk menghindari ajal yang sudah menjadi ketetapannya. Malaikat, benarkah? Sesungguhnya aku hanyalah menjalankan perintah Allah. Kalau begitu, aku segera mencabut nyawanya di negeri Cina. Singkat cerita, malaikat akhirnya mencabut nyawa pemuda tadi yang ada di negeri Cina. Demikian tadi adalah sedikit riwayat cerita kisah yang telah diceritakan. Kita dapat mengambil makna dan sedikit kesimpulan bahwa kematian, ajal tidak akan pernah kita lewati ataupun kita hindari. Kita pasti akan menemuinya. Kita akan merasakannya dimanapun kita berlari, dimanapun kita berada, ajal akan menjemput kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya menyampaikan bahwa kita sebagai manusia biasa, mari kita berlomba-lomba mencari kebaikan. Kita tinggalkan hal-hal buruk yang telah dilarang oleh Allah SWT melalui Al-Quran, Al-Hadis, dan lain-lain. Sekali lagi saya mengingatkan, kita tidak tahu kapan kita akan ajal menghampiri kita. Sampai kapan kita hidup di dunia ini, sampai kapan kita akan mati di dunia ini, kita tidak tahu. Maka hal yang paling baik adalah menyiapkan pahala-pahala yang sangat besar untuk bekal di akhirat nanti. Mungkin yang itu dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.